Halo semua, balik sini dan kali ini kita kedatangan satu unit HP harga 1 jutaan, yaitu dari Samsung A05. Ya, langsung aja kita bahas tapi setelah yang satu ini. Ya, Samsung A05 ini rilis di bulan Oktober, resmi masuk Indonesia di bulan Oktober. HP terbaru dari Samsung yang sebelumnya udah keluar di Samsung A04 dan sekarang udah di Samsung A05-nya. Harganya cuma 1.499.000. Secara build quality, depannya ini glass, belakangnya ini plastik, frame-nya plastik. Tapi frame-nya ini finishingnya sangat baik. Buat kalian yang nggak tahu kalau frame-nya ini berbahan plastik, ini seperti berbahan metal. Jadi ini menurut gua agak mengecok ya. Ini terlihat frame-nya premium ya. Plastik-plastiknya plastik yang bagus ya. Secara desainnya kamera depannya ini seperti Note di bagian atas. Kamera belakangnya ada 2 kamera dan 1 flash di bagian kiri. Dan desain belakangnya ini seperti bergaris-garis. Ini juga tidak meninggalkan sidik jari. Oke, ini terlihat bagus karena tidak meninggalkan sidik jari. Untuk desain sebenarnya ini kembali ke diri kita masing-masing. Kalau dari kita untuk desain ini sih oke, di harga 1 jutaan. Oke, kita masuk bagian spesifikasi. Untuk warna ini tersedia 3 warna. Yang pertama warna black, kedua warna silver, dan yang ketiga warna green. Yang kita bahas kali ini yang warna silvernya. Layarnya ini PLS LCD dengan ukuran 6,7 inci. HD plus Infinity Display ya. Untuk screen to body rasionya ini di 82,1%. Jadi masih menyisakan earpiece bagian atas, bawah, juga sampingnya. Beratnya ini di 195 gram dan juga tebalnya ini 8,8 mm. Jadi masih kerasa tebal banget kalau kita pegang ini ya. Kalau kalian perhatikan ini tebal banget ya. 8,8 mm. Mungkin karena kapasitas baterainya yang gede, jadi bodinya ini terasa bongsor. Secara performa ini dibekali dengan OS Android 13 dan juga One UI 5.1. Dibekali chipset MediaTek Helio G85 12 nanometer. Dengan CPU octa-core kecepatannya hingga di 2,0 GHz. GPU-nya Mali G52MC2. Dan untuk memorinya ini bisa ditambahkan slot memori. Untuk RAM-nya 4GB, 6GB, dan juga 8GB dengan internal storage 64GB sampai dengan 128GB aja ya. Jadi nggak tersedia di internal storage 256, jadi hanya di 128GB aja ya. Oh ya, untuk internal storage-nya ini jenisnya eMMC 5.1. Dari sektor kamera belakangnya ini ada 2 kamera. Yang pertama 50MP wide angle dan 2MP depth. Untuk perekaman video ini bisa di 1080 60 fps dan bisa di slow motion hingga di 120 fps. Wow ya, di harga 1 jutaan bisa di slow motion sampai dengan 120 fps. Sayangnya ini belum 4K, tapi untuk di harga 1 juta ini udah cukup banget dengan 1080 60 fps-nya ya. Untuk kamera depannya ini 8MP. Untuk hasil foto dan videonya ini cukup di harga 1 jutaan. Hasilnya cukup baik, ya aman-aman aja lah untuk di 8MP. Nah, di Samsung A05 ini masih tersedia audio jack 3,5 mm, speakernya sayangnya belum stereo ya. WiFi ada, NFC sayangnya nggak ada. Bluetoothnya udah 5.3, jadi ini udah versi Bluetooth terbaru. Nah, untuk radionya ini belum ada juga, tapi ini udah USB Type-C 2.0. Oke, ini adalah poin yang menurut gua ini cakep. Di harga 1 jutaan kita udah dapat yang Type-C ya. Ya, ini udah mantep ya, di harga 1 juta dapat USB Type-C. Nah, untuk sensornya ini belum ada gyroscope, hanya accelerometer, light sensor, proximity sensor ya, belum ada gyroscope-nya. Jadi kalau buat main game, sayang banget ini mungkin agak kurang nyaman kalau kalian suka pakai gyroscope saat main game seperti main PUBG Mobile ya. Baterainya ini 5000 mAh dengan pengecasan supercharge di 25 watt. Mantap ya. Di harga 1 juta udah di 25 watt super fast chargingnya. Jarang-jarang Samsung ngasih fast charging 25 watt di harga 1 jutaan. Nah, di sini udah 25 watt ya, 1 jutaan. Jadi ngecasnya udah dibilang ini cepat. Dan di sini juga
ada fitur Samsung Galaxy Experience, yaitu ada Smart Speed, One UI, juga ada Samsung Member. Jadi kalian udah bisa gunain 3 fitur ini, mindahin data secara langsung dari antar Samsung, kemudian One UI-nya juga kalian udah bisa nikmatin ini, gonta-ganti screensaver dengan manual desain, dan juga ini kalian udah bisa berbagi pengalaman di Samsung Membernya. Lanjut kita tes performa. Untuk tes AnTuTu benchmark ini dapat di skor 236 ribuan, dan di tes Geek Benchmark versi 6 ini di single core-nya dapat di skor 415 dan multi core-nya dapat di skor 1074. Lanjut kita tes main Mobile Legends. Di tes main Mobile Legends ini dapat di settingan frame rate high dengan grafis high. Mampu memainkan dengan lancar tapi ada penurunan frame. Buat kalian yang pecinta gamer, kondisi ini sangat mengganggu. Bisa memainkan tapi mengganggu ya. Lanjut lagi kita main PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile ini dapat di grafik HD dengan frame rate high. Grafik smoothnya dapat di frame rate ultra. Nah, ini terjadi drop frame rate yang sangat terasa tapi masih mampu dimainkan. Jadi dia nggak ngeblank gitu ya, nggak langsung bootloop atau nggak langsung mati. Dia bisa menjalankan, hanya saja terjadi drop frame rate yang sangat mengganggu. Buat kalian yang suka main game PUBG Mobile, mungkin ini nggak direkomendasikan dari kita ya. Ini kurang nyaman. Tapi untuk di harga 1 juta bisa memainkan, benar bisa ya. Ya, masuk ke kesimpulan untuk Samsung A05 di harga 1.499.000. Apa yang bakal kalian dapat? Yang pertama, dari segi desain. Desain ini cukup di harga 1 jutaan menurut kita, tapi ini kembali ke selera kalian masing-masing. Tapi dari kita ini udah lumayan cukup di harga 1 jutaan. Yang kedua, width frame-nya ini terbilang sangat baik untuk finishingnya dan juga desainnya. Ini menurut kita frame-nya udah lumayan bagus ya. Nah, yang ketiga, di harga 1 juta kalian udah dapat chipset MediaTek G85. Yang keempat, kameranya ini udah 50 megapiksel kamera utamanya. Bisa di 1080 60 fps lagi, dan bisa di slow motion hingga 120 fps. Wow, harga 1 juta bisa di slow motion 120 fps. Oke, mantap ya. Lanjut yang kelima, ini udah Type-C. Jarang-jarang HP 1 juta udah dapet Type-C. Ini udah Type-C 2.0. Performa gamingnya ini terbilang baik, standar di harga 1 jutaan. Ya, masih aman lah untuk main Mobile Legends, tapi kalau untuk main PUBG Mobile ini terasa banget untuk drop frame rate-nya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ini dari segi harga. Harganya ini sangat terjangkau, yaitu di 1.499.000-an aja untuk RAM 4GB dan internal storage 64GB. Ya, di sini juga ada kekurangannya, walaupun sebenarnya kekurangannya ini ya wajar aja kalau di harga 1 jutaan ya. Yang pertama dari segi kameranya, ini belum ada OIS dan juga belum ada ACE. Wajar ya, di harga 1 juta belum ada OIS dan juga ACE. Tapi kalau ada itu udah sangat-sangat cakep kalau sampai ada ya. Yang kedua, speakernya ini belum stereo ya. Yang ketiga, layarnya ini masih HD ya. Jadi belum Full HD Plus ya, masih HD. Performanya yang terbilang menurut kita ya standar di harga 1 jutaan ya. Ini hanya bisa main tapi nggak bisa kita berharap lebih untuk bermain dengan kenyamanan yang sesuai dengan harapan kita ya. Yang kelima, ini jenis internal storage-nya masih eMMC 5.1 ya. Sebenarnya sih kalau untuk internal storage gue rasa lebih enak kalau kita pakai UFS ya. Kalau untuk eMMC itu kerasa banget kalau kalian gunain suatu device di eMMC, itu kerasa banget bakal ada drop frame rate, juga bakal ada trouble yang mungkin bakal kalian rasain ya. Bukan hanya di jenis HP ini aja, juga di HP yang lain tapi yang jenisnya eMMC itu akan lebih kerasa. Kalau kalian pakai yang jenis UFS itu benar-benar udah nyaman dan kencang untuk bermain game maupun untuk nemenin aktivitas kalian sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan kita untuk Samsung A05 dari DSID. Buat kalian yang baru mampir di channel DSID, jangan lupa untuk support channel DSID dengan cara klik subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Kalau kalian merasa suka, silahkan klik like. Dan kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Oke, gue Agus dari channel DSID. Sampai jumpa di video berikutnya.